pahala Allah rahasiakan. Cuma ada kajian dalam ilmu fikih, oh kalau sholat pahalanya begini, kalau puasa pahalanya begini, kalau buat maksiat dosanya begini. Itu ada supaya kita terangsang untuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semasa hidup kita. Nah, jadi kita di dunia ini mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kita bawa pulang menghadap Allah. Di suatu hari nanti dunia akan kita tinggalkan. Bukan talam sembarang talam, talam berlapis, kain bersulam. Bukan salam sembarang salam, salam pertanda umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasih daun salam, terima kasih yang sudah jawab salam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jangan mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Shadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-firman. Para bapak ibu jamaah sholat subuh yang baik hati, yang baik budi, calon penghuni surga, yang soleh dan solehah, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, nantu di pamulian lan samogadang diharukan nan kacia disayangi, yang besar tadi bergelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi subuh ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kembali kita mengucapkan puji syukur, tanda terima kasih kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih memberi kekuatan kepada kita, memberi kesehatan, memberi nikmat yang tak putus-putusnya sampai pada pagi hari ini, Ramadan yang ke-22. Mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah kita lakukan, sholat tarawih dan amal-amal lainnya, ibadah-ibadah lainnya, kiranya makbul, diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi kita yang terus melaksanakan ibadah puasa dan amal-amal lainnya, diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya diberikannya kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Kalau tuan bertanam padi, jangan lupa bertanam di sebelahnya apa saja. Selamat bertemu pada pagi ini, pada Ramadan yang ke-22. Jalan mendaki memanglah susah. Kanan kiri banyak pohon jati. Harum bulan Syawal terciumlah sudah, sambil menanti hari raya Idul Fitri. Apa kabar Bapak Ibu hadirin? Sehat semua? Alhamdulillah. Waktu berjalan dengan cepat. Masa berganti begitulah cepatnya. Tahu-tahu kita sudah berada di penghujung Ramadan. Sebentar lagi royo. Insya Allah. Mudah-mudahan nyampe ke Sukamaju. Semoga ya Bu. Bahkan hari ini pun udah ada yang royo. Dari kemarin udah ada yang royo ya kan. Nah, yang nggak puasa hari raya lah terus itu kan. Nah, sebahagian masjid di Medan, mungkin juga di Babus Salam, kehilangan jamaah, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, apalagi remaja masjid. Diperkirakan mereka tercecer di sekitar Plaza Manhattan, Petisah, Pajak, Kampung Lalang. Maka kepada Bapak Ibu yang mendapatkan, mohon antar kembali ke masjid, terutama ke Masjid Babus Salam yang ada di Sukamaju ini. Supaya apa? Supaya rame kembali. Inilah tradisi tahunan namanya. Karena ada orang yang sholat subuhnya cuma 5 hari berjamaah. Ada orang yang sholat tarawihnya cuma 5 malam. Ada yang 10 malam. Ada yang 20 malam. Ada yang sama sekali dari awal sampai akhir kosong melompong, nggak pernah sholat tarawih. Inilah yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, celaka mereka, celaka mereka, celaka mereka. Jadi Nabi mengutuk umatnya. Padahal kita kenal Rasulullah itu pemaaf. Rasulullah itu punya sifat pemaaf. Kapan dia pemaaf? Kalau ada hubungannya dengan pribadinya. Pernah Daksur menghunuskan pedang ketika Nabi sedang beristirahat di bawah pohon yang rindang. Daksur ini orang kafir Quraisy. Hai Muhammad, kalau kutebas batang lehermu, siapa yang menolongmu? Nabi dengan lantang menjawab, Allah yang akan menolongku. Mendengar ucapan Allah, pedangnya terjatuh. Lalu diambil oleh Nabi. Hai Daksur, kalau kutebas batang lehermu, siapa yang akan menolongmu? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau engkau yang memaafkanku. Ya udah, aku maafkan. Daksur tadi pun pergi. Kemudian Suraqah, karena orang-orang kafir Quraisy di kota Makkah sudah gedeg melihat baginda Nabi kita Muhammad SAW yang terus gencar berdakwah dan banyak pengikut-pengikut beliau. Suatu hari kafir Quraisy mengadakan perlombaan untuk menangkap
Rasulullah hidup atau mati. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, kami kasih upahnya 100 ekor unta. Masya Allah. Kalau sekarang barangkali 100 kijang inopa. Siapa yang nggak tergiur? Siapa yang nggak ingin keras untuk menangkap Rasul hidup atau mati? Ada salah seorang bernama Suraqah. Saya mampu menangkap Muhammad hidup atau mati. Dipaculah kudanya mengejar Rasulullah yang sedang berjalan. Begitu mau dekat di belakang Nabi, mau dipuluskan pedangnya, terpelekok kaki kuda depan, lalu terjatuh Suraqah. Nabi tahu bahwa di belakang ada yang ingin membunuh, karena malaikat Jibril sudah WA kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh Ustaz, waktu itu ada WA, ada, tapi namanya bukan WA. Kalau jalan hati-hati ya. Udah, Rasul pun begini. Dia pun bangkit, naik dari kudanya, dia pacu lagi, punuskan lagi pedangnya, tahu lagi, jatuh lagi. Akhirnya dah Suraqah, kalau jalan sekali lagi hati-hati ya, dimaafkan. Pergilah Suraqah tadi, nggak jadi bunuh. Jadi dalam riwayat, dalam sejarah, Rasulullah itu pemaaf, nggak pernah membalas cacian orang, nggak pernah membalas ejekan orang. Ibu pernah mendengar kisah orang yang meludahi Rasul ketika Nabi melintasi rumahnya ke masjid. Asal lewat rumahnya diludahi. Asal lewat rumahnya mau ke masjid Rasulullah diludahi. Lewat lagi diludahi. Jadi langganan ludah Rasulullah. Sekali waktu Rasul lewat, nggak ada yang meludahi. Kayaknya Nabi rindu, kan? Begitu pulang, tanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ya sahabat, biasanya kalau aku lewat di sini, rumah ini, aku diludahi. Kemana dia? Apa jawab sahabat? Oh ya Rasulullah, orang itu sakit ya Rasul. Sakit dia? Iya. Masya Allah. Bergegaslah Nabi datang ke rumahnya, lalu melihatnya, memang orang itu sedang sakit. Siapa kamu? Saya Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad Rasulullah. Bergetar hati orang yang meludahi tadi, Bu. Ya Allah, sangat mulia budi pekertimu. Kawanku sampai sekarang belum menjengukku. Kamu yang sering keludahi, kamu pula yang lebih pertama menjengukku. Saksikan di hadapanmu hari ini aku mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam dia. Gara-gara apa? Akhlakul karimah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kali ini kenapa Nabi mengutuk? Celaka mereka, celaka mereka, celaka mereka. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau celaka kepada mereka? Ramadan datang, berjalan begitu cepat. Habis Ramadan, tapi mereka tidak memanfaatkan bulan Ramadan untuk beramal ibadah. Salat enggak, puasa tidak, salat tarawih mau, baca Quran mau, zikir mau, ke masjid mau, semua mau, sui-sui mau. Celaka mereka, dikasih waktu oleh Allah, dia masih hidup di bulan Ramadan ini, tapi tidak memanfaatkan waktu sebulan ini untuk kegiatan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nunggu apa?
Nunggu Ramadan akan datang. Apa ada jaminan kita masih ada? Apa ada jaminan kita masih hidup? Lihat orang-orang tua kita, semuanya anggota PKM Masjid Babus Salam yang sudah mendahului kita, orang tua kita, almarhum Bapak Ali Aliman. Nyusul Pak Indra Mayu Sakti. Siapa menduga, siapa tahu. Nyusul pula orang tua kita, Bapak Abdul Rohim, yang didahului oleh istrinya. Ada ibu pernah menyangka itu? Bapak ada pernah menyangka? Beliau duluan meninggalkan kita. Sebelum Ramadan datang, dia udah pergi duluan. Makanya dikutuk oleh Allah orang yang berada di bulan Ramadan. Allah panjangkan umurnya, diberi kesehatan, diberi nikmat, diberi uang, diberi harta. Tapi Ramadan berjalan berlalu habis tanpa amal ibadah yang dia lakukan di bulan ini. Celaka mereka, kata Rasulullah. Ini menunjukkan Rasul itu sayang kepada umatnya. Sayang. Jangan sampai ada satu orang dari umatnya ini masuk ke neraka. Satu orang pun jangan, kata Rasulullah. Makanya beliau gak mau jadi orang kaya. Rasulullah itu bukan Rasulullah gak mau kaya, memang dia gak mau. Kalau mau dia mau kaya gampang. Satu hari Allah menawari beliau, ya Muhammad, kau mau jadi kaya, mau jadi orang hebat, mau jadi orang kaya. Kalau kau menjadi orang kaya, ngomong, itu Jabal Uhud aku jadikan emas, kau ambil. Coba Bapak Ibu, Bukit Uhud yang ada di Mekah sana jadikan emas oleh Allah, bawa ya Rasulullah untukmu. Apa jawab Nabi? La ardo, aku nggak mau ya Allah. Aku nggak rela ya Allah jadi orang kaya, walaupun kau kasih cuma-cuma kepadaku ya Allah. Yang aku pertimbangkan adalah umatku. Apa gunanya aku hebat? Apa gunanya aku banyak harta? Apa gunanya aku jadi orang kaya kalau umatku harus masuk ke dalam neraka? Wa wahidim min ummati finnar. Satu saja pun masuk ke dalam neraka umatku, aku enggak ridho ya Allah. Itu yang aku pikirkan siang dan malam ya Rabb. Mana ada pemimpin zaman sekarang yang seperti itu, memikirkan nasib umatnya, memikirkan nasib keluarganya, memikirkan nasib rakyatnya. Mana ada. Yang ada apa? Memperkaya diri, mempercantik rumahnya, memperbanyak kendaraannya, kalau bisa anaknya, cucu sampai 7 turunan. Dia tidak peduli kepada keluh kesah umatnya. Sembako naik, enggak peduli. Minyak kemarin langka, enggak peduli. Kenapa? Karena pemimpin enggak punya hati. Ada mata tapi enggak ada hati. Ada telinga tapi enggak ada hati. Tapi Rasulullah hatinya sangat peka, luar biasa. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin, kalau masih bisa kita melangkah ke masjid untuk sholat di belakang imam, sholatlah. Sebelum suatu hari nanti kau disolatkan di depan imam. Ini semua kita akan disolatkan di depan imam. Entah saya yang menyolatkan, entah saya yang disolatkan. Dua kemungkinan. Kalau enggak saya menyolatkan, saya yang disolatkan. Kalau enggak Pak Asad menyolatkan, atau Pak Asad yang disolatkan. Kalau enggak Pak Selamat menyolatkan, atau Pak Selamat yang disolatkan. Tapi kalau selamat, kapan-kapan, dimanapun, insya Allah selamat terus deh. Nah, makanya berbahagialah
Orang yang bernama Selamat. Yang paling bahagia istri Pak Selamat. Di mana-mana Pak Selamat pergi, dia sudah dapat selamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih bisa kita ke masjid, sholat berjamaah, mendengar ceramah dari tuan-tuan guru kita, terutama di bulan Ramadan ini, datanglah ke masjid untuk memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah dan menghadiri taklim seperti ini. Datanglah sebelum suatu hari nanti mayatmu digotong ke masjid untuk disolatkan. Banyak orang yang ketika mau mati, nak, nanti kalau bapak mati bawa ke masjid ya. Apa urusan dia bawa ke masjid? Masa udah jadi mayit kok bawa ke masjid? Hidup yang ke masjid, bukan mayitnya. Kalau sudah jadi jenazah, sudah jadi mayit, terserah orang yang hidup. Mau dikubur, mau enggak, mau disolatkan, mau enggak, mau entah di mana, itu terserah kepada yang hidup. Tapi orang tidak paham seperti itu. Dia udah sehat, dikasih Allah, dikasih rezeki, sehat, tapi ngamas untuk sholat berjamaah di masjid. Ada pengajian, salah, dia gak mau datang. Ustadznya itu aja, bosan. Yang dibahas pikih melulu, yang dibahas tauhid melulu, gak datang dia. Gak ada pengajian, disalahkan BKM. Apa itu BKM? Apa kegiatannya? Masa gak ada pengajian? Ada salah, gak ada salah. Begitulah orang yang hatinya kotor. Ini menunjukkan orangnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan ini momentum bagi kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal. Bu, kalau kita mau ke Jakarta, kita bawa duit, betul? Bawa makanan, banyak, tak apa-apa yang dibawa, yang keripik lah, yang risol lah, apalagi sambal teri, sambal jengkol, banyak macam-macam gitu. Apa? Untuk apa? Bekal. Bekal apa? Bekal di jalan. Mau kemana? Mau pergi ke Jakarta. Tujuannya Jakarta. Begitulah kita dalam perjalanan menuju Jakarta, bawa bekal. Sedemikian rupa bekal kita persiapkan, pakaian juga untuk ganti. Sendal kan anak pun kita bawa yang lain lagi untuk nyamanlah dalam perjalanan. Mukena, sarung kita bawa. Supaya apa? Supaya enak di perjalanan. Tidak hidup menunggu belas kasih orang lain. Coba Bapak Ibu hadirin bayangkan, kita mau ke Jakarta nggak nggowo opo-opo, piye? Duit nggak nggowo, makanan tidak dibawa, pakaian cuma satu-satunya yang dipakai itu pakaian kita. Kira-kira Bu, cemana tuh? Belum tentu nyampe, telantar sudah pasti. Kita ini mau pergi. Mau pergi kemana kita? Akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada kehidupan sekarang ini. Memang akhirat belum kelihatan. Orang terkecoh dengan yang tak melihat. Alah, mana mungkin itu? Itu kan khayalan. Pejabat ada yang mengatakan, itu kan akhirat khayalan. Gak percaya dia. Kenapa? Karena gak beriman. Kalau orang beriman dia percaya kepada hari
hari kiamat, percaya kepada hari pembalasan, pada hari timbangan yaumul mizan, padang mahsyar. Kalau orang beriman itu percaya, namanya bil ghaib, percaya kepada yang ghaib, yang tak kelihatan. Termasuk percaya kepada pahala, dosa. Kan nggak kelihatan pahala dosa. Maunya orang pahala kontan. Wirid kalau ada lontong baru datang, ngaji kalau ada yang penyet baru mau datang. Tapi kalau nggak ada mau males. Kenapa? Nggak ada pahalanya kelihatan. Begitulah ibadah ini, pahalanya belum dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah nggak bisa memperlihatkan pahala, bisa. Bagaimana kalau Allah mengatakan, membuat begitu kita sholat bendol sini, oh pahala. Puasa bendol sini, pahala. Lama-lama besar pahala. Itu yang kita inginkan? Kan enggak kan? Pahala Allah rahasiakan. Cuma ada kajian dalam ilmu fikih, oh kalau sholat pahalanya begini, kalau puasa pahalanya begini, kalau buat maksiat dosanya begini. Itu ada supaya kita terangsang untuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semasa hidup kita. Nah, jadi kita di dunia ini mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kita bawa pulang menghadap Allah. Di suatu hari nanti dunia akan kita tinggalkan. Ibu mau pulang kan? Kok takut mau pulang? Bapak mau pulang? Bukan pulang ngaji, pulang mati. Ada orang dipanggil oleh muazin, hayya 'alas shalah, ayo kita salat. Budek kupingnya, nggak mau dia salat. Labbaik Allahumma labbaik, banyak duitnya, Allah manggil umroh, Allah manggil haji, nggak mau dia berangkat haji, nggak mau berangkat umroh. Ngapain ngabis-ngabiskan duit? Diundang pesta, diundang khitanan, diundang ulang tahun, nggak juga mau pergi. Padahal memenuhi undangan hukumnya wajib. Kalau kita sehat, ada waktu, ada langkah, wajib hukumnya. Tapi panggilan azan nggak datang, panggilan undangan nggak datang, panggilan haji nggak datang. Terakhir Allah manggil. Panggilan apa? Panggilan kematian, nggak bisa ngelak. Siapa mati? Oh si Polan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak bisa ngelak. Nggak ada kekuatan untuk menolak sang mereka Israel datang kepada kita untuk mencabut nyawa kita. Ketika itulah manusia baru sadar. Baru sadar kan? Makanya mumpung kita masih bisa sedekah, sedekahlah. Berbuat baiklah, jadi orang solehlah. Sebelum suatu hari nanti kita mati, minta hidup kembali. Aku ingin sedekah, aku ingin jadi orang baik-baik. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Itu ya Bu. Sedekahlah mumpung masih bisa sedekah. Terutama di bulan Ramadan ini, ibu masak kolak kasih tetangga. Ya Bu, ibu masak bubur kasih tetangga kanan. Ibu beli kue 10.000, antar ke masjid 20.000 untuk buka puasa. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja hartamu yang kau infakkan di jalan Allah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Jadi kalau saya umpamanya sedekah sorban, umpamanya ini harganya berapa ini ya? Saya pun nggak tahu karena dikasih kan. Ya taruhlah kita bilang 100.000 saya sedekahkan ini umpamanya. Allah nanti balesnya berapa kali lipat?
70 kali lipat. Berarti kalau saya sedekah sorban, 70 sorban Allah kasih sama saya di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena suatu kebaikan pahalanya seperti yang wajib. Yang wajib kita lakukan pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Subhanallah, luar biasa. Makanya salah orang mengatakan, oh ngapain sedekah, berkurang dong hartaku, aku kan banyak kebutuhan, nanti gak cukup. Ya Allah, padahal Allah itu maha mencukupkan. Allah itu maha pemberi rezeki, Al-Wahhab. Allah itu maha kaya, Al-Ghani. Tapi begitulah manusia pelit kepada apa yang dia miliki, sehingga dia enggan untuk beramal ibadah. Maka sedekahlah sebelum suatu hari nanti kita mati, minta bangun, ya Allah bangunkan aku sebentar aja ya Allah. Fa'asaddaku, aku ingin sedekah. Ternyata Bapak Ibu, sedekah itu manfaatnya banyak, luar biasa. Pahala insya Allah jelas kalau ikhlas. Tapi manfaat di dunia dengan sedekah itu yang pertama, daumardokum bisolaqah. Kalau ibu sakit, banyakin sedekah. Sedekah itu obat. Asam urat, apa lagi Bu? Kolesterol, sesak napas, mumet endas. Obatnya apa? Sedekah. Banyakin sedekah. Obati sakitmu dengan sedekah. Jadi ada duit sedekah, ada duit sedekah, ada duit sedekah. Ini enggak, kadang-kadang sebagian ibu-ibu ada duit beli cincin, ada duit lagi beli cincin, ada duit lagi beli cincin, 10 penuh cincin semua, 5 cincin. Mau kemana? Mau ke sana. Ya Allah ya Rahman. Padahal mati enggak dibawa. Mana mau Allah dengan cincin? Enggak mau. Malaikat pun enggak mau sama cincin. Yang mau kan suaminya. Kalau enggak percaya, tes nanti malam pura-pura mati ya kan? Jam 2 ibu kecil-kecil robotinya itu tinggal 2, belum lagi bang enggak jadi mati. Wah, tahu aja kan? Padahal tadi niatnya untuk modal golek bojo loro. Rupanya gagal maning, gak jadi ya kan? Jadi itu dia. Jadi nggak dibawa, harta itu nggak dibawa. Tapi kenapa kadang manusia pelitnya luar biasa? Takut habis, takut nggak kebagian, takut nggak bisa beli itu. Padahal Allah Al-Wahhab, maha pemberi. Allah mengganti apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Tapi kadang kita nggak yakin, kita buruk sangka sama Allah, kita takut miskin. Padahal nggak ada orang miskin lantaran dermawan, nggak ada. Oh dulu ibu itu kaya, sekarang miskin. Kenapa? Karena suka sedekah. Nggak ada, nggak pernah itu kamusnya seperti itu. Tapi yang ada apa? Oh dulu bapak itu hidupnya melarat, hidupnya apa adanya. Sekarang segala-galanya ada. Kenapa? Dermawan orang, sabar orangnya, yakin dia kepada Allah, dia tetap berusaha. Dan inilah yang banyak kita dapatkan di mana-mana yang seperti ini. Kenapa? Rezekinya barokah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ramadan adalah momentum untuk banyakkan bekal-bekal kita, sholat, puasa, baca Quran, zikir, ya Bu. Apapun bisa kita lakukan di bulan ini. Insya Allah kalau kita meninggal dunia, inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kumpulah bekal sebanyak-banyaknya kata Allah, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita meninggal dunia, nggak ada yang kita bawa. Rumah besar tinggal, TV besar tinggal, kulkas besar tinggal, bini besar tinggal, laki besar tinggal, semua tinggal, nggak ada yang dibawa. Yang dibawa cuma 2, amanu
wa amilus sholihat. Iman kita, keyakinan kita, akidah kita, dan amal-amal soleh kita semasa hidup kita. Ngantuk ngaji nggak apa-apa daripada ngantuk di rumah, ya Bu. Lemes ke masjid nggak apa-apa daripada lemes di rumah, nggak apa-apa. Agak pincang-pincang awak pergi ke masjid, oyong-oyong, nggak apa-apa Bu. Paksakan diri kita daripada pincang di rumah, coba, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena umur kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, sholat kita, ibadah kita, hidup kita, hidupku, matiku, mati kita, lillahi rabbil alamin. Hanya untukmu ya Allah, Tuhan semesta alam. Gak ada urusan dengan yang lain. Betul Bu? Cinta suami sementara. Betul. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cintakan bunga akan layu, cintakan manusia akan mati. Cintakan Allah kekal abadi, itulah cinta, cinta yang hakiki. Betul Bu? Cinta bunga. Dulu bunga desa. Kapan? Biyen. Saiki kembang kisut. Wonten deul pada copot. Masih menarik kan seperti itu? Nehi mirip itu. Enggak menarik lagi. Namanya bunga, lagi mekar dipuja-puja, begitu layu jatuh ke bumi diinjak-injak. Lagi mekar harum, nak wis kisut, ambu belacan lah, mambu ketek lah, mau macam-macam. Allah, cintakan manusia akan mati. Tengok, manusia kalau masih muda, sweet 17, oh, dipuja-puja, suami dipuja-puja, banyak hartanya, banyak uangnya, udah sakit-sakitan, ngerecok ya, repot ya, nggak dipandang lagi yang dulu kan Bu. Itulah sifat manusia. Itu sifat manusia. Siapapun orangnya seperti itu, kecuali kalau dia imannya mantap, keyakinannya mantap, kesabarannya pun mantap. Apalagi kalau namanya Ki Mantap, ya kan? Mantap semua. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, tak pernah akan berpisah. Hidup kita seolah-olah kita dekat dengan Allah, mati kita insya Allah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sumber yang kita miliki hari ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma kadang-kadang kalau orang mendengar ucapan ini, sopo sing mate sampai mati. Padahal ucapan ini ucapan umum bahwa semuanya dari Allah. Betul Bu? Rezeki dari Allah, suami dari Allah, istri dari Allah. Semua karunia yang kita miliki hari ini dari Allah datangnya. Suatu hari nanti akan pergi kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami meninggal, hakikatnya pulang kepada Allah. Istri meninggal, hakikatnya pulang kepada Allah. Harta yang hilang kepada Allah. Semua kepada Allah. Maka berharap banyak kita kepada Allah, karena
Yang memberikan sesuatu hanya Allah kepada kita. Maka ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, saat dia berbuka puasa, Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku puasa, kepadamu aku beriman, dengan rezekimu aku bisa berbuka puasa. Itu kegembiraan yang pertama bagi orang yang berpuasa. Yang kedua, di saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah, kita harus beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa disampaikan. Udah miring-miring kok tengok ya kan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya di Ramadan yang ke-22 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan semangat kepada Bapak, kepada Ibu, dan kepada saya juga. Karena setiap malam saya keluar, subuh juga, kadang buka bersama sampai ke medan-medan sana. Tolong doakan saya supaya tetap sehat, tetap semangat di bulan Ramadan ini. Dan kita semua insya Allah amal ibadah kita, terutama ibadah puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam sampai di sini pertemuan kita pada pagi subuh ini. Lain waktu kita berjumpa lagi. Panjang umur, murah rezeki. Jangan tangkap ikan kakap, lebih bagus ikan tamban. Kadang Pak Ustadz banyak cakap, salah dan silap mohon dimaafkan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang boleh kiranya menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah lain waktu kita sambung kembali. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan dilaporin sama Pak Polisi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.